Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces. Baik, tema kita kali ini adalah tentang kewaspadaan. Kira-kira apa yang harus diwaspadai ke depannya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita lihat untuk kewaspadaan. Ini untuk berhati-hati aja, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk lebih waspada. Jangan sampai itu terjadi dan akhirnya bingung sendiri. Kalaupun nanti terjadi, ya berarti kamu sudah bisa tahu solusi apa yang harus kamu ambil. Tapi lebih baik jangan terjadi di mana ada pencegahan. Jadi kamu udah tahu, oh Kak Ica prediksinya seperti gini, oh ini yang harus saya lakukan supaya itu jangan terjadi. Jangan, oke aku ikhlas-ikhlas aja terjadi gitu. Ya, jangan dong, jangan pasrah-pasrah aja gitu. Kamu udah tahu berarti kamu harus tahu solusinya. Kamu harus mencari solusinya ya. Kak Ica kasih solusi ya, bisa personal reading ya. Nanti saya memberikan solusinya, kita private reading ya, seperti gitu ya. Dan itu berbayar karena setiap manusia solusinya berbeda, karena jalan hidup manusia kan beda-beda, pola pikirnya beda-beda, karakternya beda-beda. Jadi solusinya juga pasti beda gitu, nggak bisa disapu rata atau disamakan ya. Oke. Kita lihat ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu tentang kewaspadaan. Apa yang akan terjadi ke depannya dan apa yang harus kamu waspadai. Oke. Ya, di sini ada Four of Pentacles. Wow, di sini ada Two of Swords. Di sini ada Two of Wands dan Nine of Swords. Wah, di sini bicara tentang pekerjaan ya. Ada orang yang mungkin kewaspadaan aja, di mana akan menyinggungmu ataupun mungkin menfitnahmu di depan pimpinan, atau bicaranya kurang bagus ya. Ini bisa bos juga, bisa orang-orang menegurmu depan banyak orang, so langsung kamu malu, ataupun cari-cari kesalahanmu untuk membenarkan kesalahan mereka ya. Nah ini lebih diam aja. Kalaupun mungkin mereka memancing emosimu, ya kamu harus bisa lebih tenangkan diri. Jangan terpancing emosi mereka. Kalau memang mereka sudah kelewatan, keluar dari situ. Ini bicara tentang pekerjaan ya, karena kamu nggak akan berkembang kalau kamu terkoneksi dengan orang toksik. Nih, ke depan akan ada dari sisi pekerjaan sikut menyikut, pekerjaan nggak bagus atau menjelek-jelekan kerjamu, kinerjamu, atau usahamu ya. Wah, di situ mahal, di situ dia main curang. Padahal dia yang main curang tapi ceritain kamu gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya yang negatif-negatif ya. Ada beberapa yang saya lihat di sini bicara tentang dia baik kepadamu tapi malah pada saat kamu tidak bersama mereka menceritakan kamu ya. Jadi jangan terkoneksi dengan orang toksik dan akhirnya kamu menjadi toksik untuk dirimu dan mengizinkan mereka toksik kepadamu ya. Kenapa? Karena ya kamu yang harus yang tahu di mana posisimu, tempatmu di mana ya. Ini bicara pekerjaan, banyak orang banyak orang, mungkin sahabatmu ya, yang akan tidak suka dengan pencapaianmu. Jadi jangan flexing juga ya, karena jangan sampai mereka menusukmu dari belakang.
Terus juga jangan cepat baper ya. Kamu tunjukkan kualitas dirimu. Bukan dengan mereka ribut kamu juga ikut ribut ya. Mencari pembelaan pembenaran nggak usah ya. Kalaupun nanti diizinkan untuk membela diri dari klarifikasi bisa. Tetapi kalau ribut-ribut nggak jelas, lebih baik kamu tunjukkan dari kualitas diri, yaitu apa, pencapaianmu, ataupun mungkin kondisinya kalau memang saking toksiknya ya keluar aja gitu. Oke, berikutnya Nine of Wands, ada The Lovers, Knight of Cups, ada Six of Swords. Wah, ini bicara tentang hubungan ya. Ini hati-hati, ada hubungan toksik. Ini hubungan toksik. Bisa dia hanya memanfaatkanmu dari sisi keuangan, bisa hanya dia memanfaatkanmu dari sisi status tanpa ada tanggung jawab, dan ada yang mungkin hanya memanipulasimu untuk mendapatkan keuntungan dari dirimu ya. Nah ini ya, jadi cuman status, oh ini punya istri, punya suami, tapi nggak ada tanggung jawabnya, nggak bertanggung jawab kepada anak, padahal udah punya anak ya, status aja cuman udah nikah. Takut nanti dibilang jomblo lama gitu ya. Ataupun ya itu jomblo, waduh punya pacar ya, tapi apa nggak mau nikah-nikah, cuman pacaran doang ya. Ini ada beberapa seperti gitu supaya nggak jomblo ya. Malu dikatakan nggak laku, padahal nggak mau punya tanggung jawab menikahi anak orang ya. Tapi kalau untuk hubungan lain-lain macam-macam ada ya, karena di sini ada beberapa seperti gitu, tidak mau bertanggung jawab untuk masa depan ya, karena masih mau enjoy happy dengan hidupnya dan merugikan orang lain ya, entah dari sisi keuangan ataupun dari sisi biaya hidup ataupun dari sisi apa dibilangnya di sini, seks ya. Nah ini jadi hati-hati. Ini pun juga ada yang mau memanfaatkan mengatasnamakan cinta, pinjam duit, pinjam duit, pinjam duit, padahal dia sendiri pemalas ya. Ataupun mungkin pasangan pemalas, bilangnya belum rezeki, belum rezeki, belum rezeki. Kamu yang harus kerja banting tulang sendiri, berjuang sendiri ya. Nah ini ke depan pasanganmu atau dari sisi percintaan nih hati-hati. Ataupun mungkin kirim duit dulu ya, aku pinjam duit dulu nanti ganti, padahal bodong ya, mengatasnamakan cinta. Aku mau kerja ini proyek itu, padahal bodong ya. Hati-hati nih, kamu terkoneksi dengan orang toksik ya, dalam hubungan relationship yang mana merugikanmu nantinya ya. Ataupun pasangan sudah salah langsung menuduh kamu salah, kamu selalu salah dan salah ya, entah mengurus anak, entah dari pembagian waktu, entah dari pengelolaan keuangan ya. Nah ini jadi ribut masalah argumen ya, padahal pasangan pemalas, tidak mau cari duit, tidak mau bantu rumah tangga ya, tidak mau jaga anak ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Ini lebih ke mungkin ke pasangan yang sudah ke yang sudah mempunyai pasangan ya, entah pacar atau suami atau istri ya. Kalau pacaran ya itu cemburu buta, tapi nggak mau nikah ya, tapi ngatur-ngatur padahal bukan donatur juga. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, ujung-ujungnya ngancam-ngancam putus, pas putus besoknya minta balikan lagi karena dia tahu kamu yang donatur, tapi jual-jual mahal ya, seolah-olah dia yang mau harus ngatur-ngatur nah ini ada juga nih pasangan ya, ini lebih ke feminim yang berusaha ya. Feminim, energi feminim bukan berarti perempuan semua ya, karena energi feminim ini ada banyak juga yang cowok ya, yang mana harus berjuang sendiri, capek sendiri, pusing sendiri, selalu disalahkan, selalu disakiti, selalu ditekan ya. Nah ini lebih waspada aja. Bukan berarti saya suruh kamu cerai kalau sudah nikah ya, tidak, tetapi bagaimana cara pendewasaanmu bersikap ya, kamu yang harus menentukan itu. Karena riskan juga kalau sudah menikah, apalagi sudah punya anak, tapi berjuang sendiri serasa janda atau duda. Ini kan seperti gitu kan. Nah itu, jadi punya pasangan tapi serasa janda atau duda. Mendingan langsung jomblo aja atau duda aja atau janda aja ya, ketimbang punya pasangan selalu bikin sakit hati. Ya ini versi dari psikologi. Bukan saya suruh kamu menjadi janda atau duda, itu semua pilihan kamu ya. Tapi kan berpikirnya seperti gitu, kalau berjuang sendiri terus fungsinya dia sebagai apa? Cuman bikin tambah sakit hati aja, iya kan? Di dunia ini kan harus mendapatkan ketenangan, bukan mendapatkan stres ya. Jadi kamu akan mendapatkan solusi kalau kamu tenang. Kamu tidak mendapatkan solusi kalau punya banyak masalah atau pikiranmu mumet, ruwet, malah menambah ya. Nah ini jadi
Dari sisi pasangan, ada pasangan yang toksik, tidak mengerti akan dirinya, selalu menyalahkan, terus juga tidak tahu tupoksi, tidak mau memperjuangkan, ya hanya mau ngatur padahal bukan donatur. Waduh, bahaya nih ya, pakai donatur juga nih ya. Jadi sekarang ini cintanya nih, cinta-cinta yang saya lihat ini cinta-cinta ini ya, cinta-cinta yang logis ya. Karena cinta tanpa syarat tuh kayaknya udah enggak ya. Semua sekarang cintanya bersyarat ya. Kamu mau apa aku lakukan, tetapi tupoksimu juga harus bisa dilakukan. Bukan hanya menuntut, tetapi kamu juga harus melakukan tupoksi dengan baik, tugasmu dengan baik gitu. Dari sisi tanggung jawab, disiplin, dan dari etika ya. Jadi bukan berarti sudah nikah etikanya nggak dijaga ya, tetap harus dijaga karena perasaan itu sensitif ya. Selama pasanganmu bahagia, dia akan merawatmu. Selama pasanganmu sakit hati, ya dia mungkin suatu saat akan meninggalkan. Nah ini hati-hati ya. Ataupun mungkin dirimu, kamu tahan-tahan, hari ini masih sabar, besok nggak tahu ya. Jangan sampai meledak dan akhirnya kamu memilih untuk pergi. Nah ini, jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi bijaksanalah dalam mengambil keputusan ya. Oke, berikutnya di sini ada The High Priestess, The Sun, ada Ten of Swords, ada Knight of Cups. Nah ini jangan flexing bahagia, jangan flexing ini itu, makan enak, makan ini ya. Banyak orang atau keluarga yang iri ya. Jadi nggak usah flexing. Pamer-pamer liburan, pamer-pamer makan-makan, pamer-pamer beli ini, beli itu, jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, nggak usah. Pamer ini artinya mungkin bikin story, itu kan pamer. Walaupun mungkin itu kan cuman kita mau berbagi kebahagiaan. Iya, bahagia untuk dirimu, tidak bahagia untuk mereka yang energinya negatif. Jadi tidak usah, kamu simpan aja memorimu untukmu ya, ataupun ya kamu buka apalah, pokoknya intinya seperti gitu. Intinya saya cuma kasih tahu aja bahwa ada yang iri dengan keberhasilanmu, iri dengan kebahagiaanmu. Jadi jangan sampai kamu kalau dibilang, kalau kita bicara energi itu mereka macam nggak suka gitu ya. Memang kalau mau dibilang nggak rugi, tetapi seolah-olah doa-doa mereka itu nanti membuat macam senang kalau kamu jatuh gitu ya, ataupun malah mencari bagaimana caranya supaya kamu jatuh ya. Nah ini entah jabatan, entah dari sisi penghasilan ataupun apapun, atau mencari-cari aib-aibmu dan membongkar supaya kamu bisa terjatuh. Bagaimana caranya supaya kamu terjatuh tuh. Ataupun mereka datang dengan kasihan, muka-muka kasihan, cerita-cerita kesedihan. Untuk apa? Pinjam duit. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kamu banyak duit. Karena apa? Flexing. Ya ini jangan sampai kamu flexing. Ujung-ujungnya ya kamu sendiri yang repot ya. Karena dirimu tidak tegas. Ujung-ujungnya kamu nggak bantu, mereka cibir lagi. Kamu bantu, ujung-ujungnya mereka nggak balikin uang kamu. Ya susah sendiri kamunya ya. Nah ini banyak orang toksik yang hanya mau datang pinjam duit ataupun memberikan doa-doa jelek kalau kamu flexing ya. Nah itu berdoa jelek ini artinya ya hatinya busuk kan, jadi ya tidak respect ke kamu, padahal kamu nggak bikin apa-apa. Jadi jangan flexing. Sekarang bukan zamannya flexing. Sekarang zamannya ketenangan jiwa, ketenangan batin. Ada duit, ada bahagia. Ya, kamu flexing ya berarti sama saja kamu mengizinkan duitmu pergi ya. Karena besok nanti ditanya, kok sudah nggak jalan-jalan lagi? Akhirnya kamu merasa, wah mungkin mereka lihat saya sudah kere ya. Nah, kamu jalan-jalan lagi, uangmu habis. Nah ini sekarang lebih banyak nabung. Kita nggak tahu kondisi ke depan bagaimana kan. Jadi nabung, jangan banyak flexing. Nanti banyak orang yang datang untuk pinjam duit. Ya kalau kamu mau kasih silahkan, kalau tidak juga ya nggak apa-apa juga sih. Ya cuman ya itu konsekuensinya, jangan sampai mereka jadi benalu buat dirimu ya. Kamu yang cari, dia yang menikmati. Iya kan, jadi jangan flexing ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kondisi lebih kewaspadaan ya, lebih berhati-hati ya, jangan flexing. Terus yang mungkin juga saya lihat di sini harus tegas dalam mengambil keputusan ya, dan lebih cerdas dalam mengelola emosi ya. Jadi kalaupun mungkin pimpinan, pasangan atau ada sahabat yang koar-koar ya menghasut ataupun menfitnah, kamu diam ya, diam dulu.
Nanti kalau sudah reda baru bicara. Kalau tidak reda juga sudah tahu nih orang nggak beres, ya sudah kamu yang harus menentukan sikapmu. Entah dengan produktivitas ataupun dengan kamu ya menjauh aja dari mereka. Menjauh itu bukan berarti kalah, itu sikap bijaksana untuk melindungi diri. Ya, bukan dengan koar-koar ataupun dengan amarah, tidak, tetapi cara yang paling elegan untuk pembalasan atas sakit hati kamu adalah dengan kesuksesan kamu, ya. Nah itu, oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Dan kita lihat untuk koneksi dari inisial dan zodiak mereka yang kamu patut waspadai, dimana kita lihat dulu dari inisial. Ya, jadi jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang toksik. Kalau kamu terkoneksi dengan orang toksik, ya berarti kamulah yang salah. Karena kamu mengizinkan mereka untuk datang menyakitimu. Jadi lebih waspada aja. Dimana kamu terkoneksi dengan ada huruf E, ada huruf V, M, U, A, G, W, H, F, B, Q, C, N, S, T, L, R, O, dan Q. Oke, semoga resonate. Jadi ini orang-orang atau inisial mereka yang patut kamu waspadai. Ya, patut diwaspadai bukan berarti kamu marah ataupun balas dendam, no ya. Izinkan semesta untuk menegur mereka dengan cara semesta, bukan dengan caramu. Tadi saya bilang caramu hanya memperbaiki diri, introspeksi diri, dan tunjukkan kualitas kamu. Dimana cara dendam, pembalasan dendam, bahasa kasarnya gitu ya, dari dirimu kepadanya yang paling elegan adalah dengan kamu sukses. Itu aja ya. Jadi enjoy ya. Dan kalaupun mungkin ada yang dirugikan, ingat karma itu selalu ada. Jadi kalau kamu ikhlas, pasti kamu akan diberikan kelimpahan. Apapun yang mereka ambil akan kembali padamu. Ibaratkan mereka pinjam uang 500.000 ya, Tuhan akan kembalikan bukan dari dia, tapi mungkin dari usahamu, dari kerjamu, dari apa ya, akhirnya dapat 1 juta. Nah itu, jadi kita harus ikhlas aja ya. Makanya tadi saya bilang, kamu enjoy, kamu happy ya, kamu akan menarik kebahagiaan. Dan kita lihat dari koneksi zodiak mereka, di sini ada Gemini, ada Cancer, Virgo, Libra, Capricorn, Aries, Taurus, Aquarius, dan Leo. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate ya. Dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki, dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.